Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan salah satu materi yaitu tempat penyimpanan dan struktur file. UTS, Teori Sistem Basis Data. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afcar Pratama dengan NIM 2211082035, Teknologi Informasi dari kelas TRPL 1B Politeknik Negeri Padang. Baiklah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan saya bahas, yang ketiga contoh penerapan, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan adalah di mana kita menyimpan data, baik itu di perangkat keras seperti hard drive atau di layanan online seperti cloud. Hard drive. Ini adalah tempat di dalam komputer atau perangkat eksternal di mana kita menyimpan file. Yang kedua, server. Komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data di jaringan. Yang ketiga, layanan cloud. Penyimpanan online yang dapat diakses melalui internet. Struktur file. Struktur file adalah cara kita mengorganisir file dan folder untuk menjaga keberesan dan kemudahan dalam pencarian. Yang pertama, hierarki folder. Susunan folder dan subfolder yang membantu kita mengatur file berdasarkan kategori atau topik. Yang kedua, nama file yang deskriptif, memberi nama file dengan jelas dan menjelaskan isinya agar mudah dikenali. Yang ketiga, ada metode penyusunan tambahan, penggunaan tanggal atau angka dalam urutan nama file atau penandaan file untuk informasi tambahan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang pertama, perangkat penyimpanan fisik, yaitu mencakup hard drive in dan X, SSD, USB drive. Yang kedua, kapasitas penyimpanan, yaitu ukuran total yang dapat ditampung oleh perangkat penyimpanan. Yang ketiga, ada sistem operasi dan aplikasi, yaitu Windows, macOS, atau Linux. Yang keempat, keamanan dan privasi, melibatkan password, enkripsi file. Yang kelima, pengelolaan versi file. Ini dapat mencakup menggunakan tanggal atau angka ukuran dalam nama file atau menggunakan alat pengelolaan. Yang keenam, ada backup dan pemulihan data. Dapat dilakukan dengan menggandakan file ke tempat penyimpanan yang berbeda atau menggunakan layanan backup otomatis. Yang ketujuh, kolaborasi dan berbagi. Layanan cloud dan sistem kolaborasi dapat membantu dalam hal ini. Yang terakhir, kebijakan dan kepatuhan, terutama dalam lingkungan bisnis. Perlu mematuhi kebijakan internal perusahaan atau hukum yang berlaku terkait dengan penyimpanan dan pengaturan file. Ya, di sini ada piramida struktur penyimpanan, ada cache, main memory, flash memory, magnetic disk, optical disk, magnetic tapes. Ya, yang pertama itu ada primary storage atau penyimpanan utama. Definisi primary storage adalah penjelasan tentang primary storage sebagai tempat penyimpanan langsung data dan instruksi yang sedang aktif. Yang kedua, biasanya terdiri dari RAM, random access memory. Jenis-jenis primary storage. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada cache memory. Yang kedua ada secondary storage atau penyimpanan sekunder. Definisi secondary storage tersebut antara lain penyimpanan non-volatile yang digunakan untuk penyimpanan data secara permanen di luar primary storage. Contohnya hard disk drive atau HDD, solid state drive, SSD, optical disk, dan flash drive. Jenis-jenis storage secondary storage yaitu yang pertama hard disk drive, yang kedua solid state drive, yang ketiga ada optical disk. Bila kita masuk ke yang ketiga, tertiary storage. Tertiary storage. Definisinya yaitu merupakan jenis penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kedua, umumnya digunakan sebagai backup atau arsip data yang jarang diakses. Jenis-jenisnya, yang pertama magnetic tape, yang kedua optical jukebox, yang ketiga cloud storage. Baiklah, kita masuk ke organisasi file pada database.
Organisasi file pada database adalah sebuah database disimpan sebagai kumpulan dari beberapa file. Setiap file terdiri dari record-record yang berurutan. Record adalah kumpulan dari field-field. Salah satu pendekatan yaitu pertama, asumsikan ukuran record adalah tetap. Yang kedua, setiap file mempunyai record-record dengan satu tipe yang sama. Yang ketiga, setiap file digunakan oleh satu relasi atau tabel. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu contoh penerapan. Yang pertama ada hierarki folder. Buat folder utama dengan nama umum seperti dokumen, gambar, video, dan dalam folder tersebut buatlah subfolder lebih spesifik. Misalnya, dalam folder dokumen, buat subfolder seperti pekerjaan, pendidikan, atau keuangan. Ini membantu kita mengorganisir file berdasarkan jenisnya. Yang kedua, ada nama file yang jelas. Berikan nama file yang deskriptif agar lebih mudah dikenali. Misalnya, jika ada file dokumen keuangan untuk tahun 2022, beri nama file laporan keuangan 2022. Dengan nama yang jelas, kita dapat dengan mudah menemukan file yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada backup data. Jangan lupa membuat salinan cadangan file teratur. Gunakan solusi backup otomatis atau salin file ke tempat penyimpanan lain. Ini penting untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Yang keempat, metode penyusunan tambahan. Gunakan tanggal atau angka urutan dalam nama file jika ada beberapa versi atau urutan yang penting. Yang kelima, ada layanan cloud. Gunakan layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk menyimpan dan mengelola data. Dengan layanan ini, Anda dapat dengan mudah mengakses file dari berbagai perangkat dan berbagi dengan orang lain. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan adalah lokasi fisik atau virtual di mana data dan file disimpan. Ini bisa berupa perangkat keras seperti hard drive atau layanan online seperti cloud. Yang kedua, ada struktur data. Struktur data mencakup cara kita mengorganisir file dan folder agar mudah diakses dan dikelola. Hierarki folder, nama file yang deskriptif, dan metode penyusunan tambahan seperti penggunaan tanggal atau angka urutan dapat membantu dalam pengaturan data. Yang ketiga, ada manfaat hierarki folder. Menggunakan hierarki folder membantu kita mengorganisir file dalam kelompok yang berhubungan dan memudahkan pencarian dan navigasi. Yang keempat, ada nama file yang deskriptif. Memberi nama file dengan jelas dan deskriptif memudahkan mengidentifikasi konten file tanpa harus membukanya, mempercepat pencarian dan penggunaan. Kita masuk ke yang selanjutnya, metode penyusunan tambahan, yaitu penggunaan metode tambahan seperti penggunaan tanggal, angka urutan, atau penandaan file dapat membantu dalam melacak versi, mengatur prioritas, atau menambahkan informasi tambahan pada file. Selanjutnya, keamanan dan backup. Keamanan dan backup data adalah aspek penting dalam penyimpanan file. Melakukan backup secara teratur dan melindungi file dari ancaman atau kehilangan membantu memastikan integritas data. Yang ketiga, kolaborasi dan berbagi. Dalam dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk berkolaborasi dan berbagi file dengan orang lain melalui layanan cloud sangat penting. Ini memfasilitasi kerja tim dan aksesibilitas file dari berbagai perangkat. Ini adalah daftar pustaka saya, ada 5 buah. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang materi tempat penyimpanan dan struktur data. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.